Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH, mata kuliah kriminologi. Untuk absensi tetap seperti biasa, Bapak Ibu tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar video YouTube saya. Jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan di sana dan tolong di like dan subscribe ya. Bapak Ibu, saya malam ini sedikit mengulas yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu tentu masih ingat ya, saya sudah menyampaikan bahwa kita di dalam kriminologi memiliki bapak kriminologi. Sebutannya itu untuk ahli atau pakar yang bernama Kaisar Lombroso. Beliau memiliki buku ya yang fenomenal, namanya L'Uomo Delinquente ya. Jadi di tahun 1876 dengan terbitnya buku itu maka dikenallah nama kriminologi. Nah, sebenarnya untuk mata kuliah kriminologi, karena saking pentingnya mata kuliah ini, maka terkait untuk mata kuliah ini dipelajari di seluruh dunia, bahkan sampai ke PBB ya di Jenewa pada tanggal 17 Desember 1952. Jadi memutuskan bahwa mata kuliah kriminologi direkomendasikan pada universitas yang lulusannya akan berkecimpung di bidang hukum ya. Ini saking pentingnya lah kriminologi ini Bapak Ibu, sehingga PBB juga turun tangan untuk meluaskan ya agar mata kuliah kriminologi dipelajari di seluruh universitas yang berkecimpung di bidang hukum. Kemudian selain itu Bapak Ibu, untuk aliran pemikiran dari kriminologi itu terdapat beberapa. Arti aliran pemikiran ini yaitu cara pandang ya, atau istilah lainnya paradigma yang digunakan oleh para pakar kriminolog ya. Ingat, kriminolog itu orangnya ya. Kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang penjahat ataupun terdakwa. Jadi para pakar kriminolog memiliki paradigma atau cara pandang atau aliran pemikiran dalam melihat, menanggapi, menafsirkan dan menjelaskan mengenai fenomena kejahatan. Ya, jadi dalam sejarah intelektual ini terbagi menjadi dua pendekatan Bapak Ibu, yaitu pendekatan spiritistik atau istilah lainnya demonologik ya, dan yang kedua pendekatan naturalistik ya, secara natural, alamiah. Jadi kedua pendekatan ini merupakan pendekatan pada masa kuno ya, maupun pada masa modern. Kalau kuno itu di spiritistik ya, yang modern itu di naturalistik. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi pendekatan spiritistik berdasar pada adanya kekuasaan lain atau spirit atau roh ya. Jadi terkait dengan hal gaib Bapak Ibu ya. Unsur utama dalam pendekatan spiritistik adalah sifatnya yang melalui dunia empirik. Istilah lainnya tidak terikat ya oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang terbatas. Ya, ini dia untuk spiritistik. Bapak Ibu mungkin pernah punya teman atau pernah lihat ada orang yang dia punya indera keenam misalnya ya. Dia tahu kejadian yang akan datang atau bisa melihat kejadian yang sebelumnya misalnya gitu. Ya ini berbau seperti itu Bapak Ibu. Contohnya ya untuk pendekatan spiritistik. Kemudian pendekatan naturalistik ya, yaitu penjelasan yang diberikan di dalamnya lebih terperinci dan bersifat khusus.
Jadi serta melihat dari segi objek ya dan kejadian-kejadian dunia dalam lingkup kebendaan dan fisik ya. Jadi ini bisa dilogikakan, kemudian dilihat, disentuh dan lain sebagainya untuk naturalistik. Nah, kalau lebih detailnya ya untuk spiritistik ini ada dunia lain di sana untuk menjelaskan apa yang terjadi misalnya. Kalau naturalistik ini menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap kejadian-kejadian dan objek-objek ya, serta hubungannya berhubungan dengan dunia yang ada atau dunia nyata. Jadi kalau spiritistik tadi dunia gaib dan naturalistik ini dunia nyata. Jadi pendekatan naturalistik ini Bapak Ibu dibedakan menjadi 3 bentuk ya, sistem pemikiran dan paradigma. Yaitu ada namanya kriminologi klasik ya. Jadi didasarkan bahwa intelijensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental dari manusia dan serta menjadi dasar penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun bersifat kelompok. Jadi kemajuan dalam kriminologi klasik ini adalah kemampuan, kecerdasan atau akal ya, yang dapat ditingkatkan melalui apa? Latihan dan pendidikan, sehingga manusia dapat mampu mengontrol dirinya sendiri, baik itu di lingkungan masyarakat maupun terhadap diri sendiri. Jadi ini latihan Bapak Ibu, latihan. Ada pendidikan di sana untuk kriminologi klasik, ya. Kemudian yang kedua ada namanya kriminologi positif. Jadi bertolak pandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor culture ya atau budaya maupun faktor biologis. Jadi hal ini berarti manusia bukanlah makhluk yang bebas Bapak Ibu untuk menuruti dorongan keinginan dan intelijensinya. Akan tetapi berarti makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat situasi culture maupun biologisnya. Ya. Manusia berkembang bukan semata-mata hanya karena intelijensinya saja, akan tetapi melalui proses yang berjalan perlahan-lahan dari aspek evolusi, culture, dan juga aspek biologisnya. Ya, jadi bukan makhluk yang bebas manusia ini Bapak Ibu. Ya. Akan tetapi ditentukan katanya, dibatasi oleh culture dan biologisnya. Kemudian yang ketiga ada namanya kriminologi kritis, yakni pemikiran kritis atau yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti dalam bidang ekonomi, politik, filsafat, dan sosiologi. Jadi kriminologi kritis ini muncul pada dawarsa akhir ini. Ya, jadi aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarah pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimanapun dia hidup, gitu ya. Dalam kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, yang mana artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu akan tindakan-tindakan yang terjadi, ya, yang mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Jadi mempelajari proses-proses ya di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Jadi kalau kriminologi kritis ini bukan hanya sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan ya, atau sebagai penjahat, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen penegak hukum atau kontrol sosial ya. Jadi bukan dari sisi penjahatnya saja, tapi juga dari sisi penegak hukumnya ya. Jadi kumpulan-kumpulan orang-orang tertentu misalnya dipelajari dalam kriminologi kritis ya. Jadi fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial katanya ya.
apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu katanya akan ada tindakan-tindakan yang terjadi katanya, yang mungkin pada waktu tertentu juga memenuhi batasan sebagai kejahatan. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu, yang satu dengan yang lainnya ya. Oke, kita sudah membahas mengenai paradigma ya, atau aliran pemikiran atau cara berpikir dalam kriminologi. Kita juga membahas mengenai buku ya dari Bapak Kriminologi Kaisar Lambroso. Juga kita terkait membahas mengenai PBB sekilas ya, yang menetapkan bahwa kriminologi harus dipelajari di seluruh universitas yang berkecimpung pada bidang hukum. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Selamat, ini sebentar lagi Idul Adha ya. Selamat menyambut Idul Adha bagi yang melaksanakannya. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.